Korea yang sangat besar yaitu Blackpink juga ditunjuk menjadi Duta Conference 2021. Jadi performer berkali-kali gagal audisi. Laporan yang menyebutkan kalau seluruh member dari Loveless kecuali Baby Soul telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak. Hai guys, I'm Sulkim, welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, kalian dapat langsung subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah, Cinggu, untuk topik pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Presiden Joko Widodo dan juga Blackpink yang akan menghadiri COP26 untuk memberikan pidato. Nah, Cinggu, kalian tahu nggak bahwa usai menghadiri G20 di Roma, Italia, Presiden Joko Widodo melanjutkan dinas luar negerinya ke Glasgow, Skotlandia untuk menghadiri KTT Perubahan Iklim PBB COP26. KTT tersebut juga berlangsung sejak tanggal 31 Oktober hingga tanggal 12 November mendatang. Nah, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia punya peran yang sangat penting nih dan juga strategis dalam penanganan perubahan iklim global dikarenakan menjadi salah satu negara dengan hutan tropis dan juga mangrove terbesar di dunia. Nah, dikarenakan hal itu, Jokowi menuturkan posisi Indonesia tetap konsisten dalam penanganan perubahan iklim global. Dan di samping itu, para penggemar K-pop khususnya dari Indonesia juga sangat menyoroti tentang hal yang satu ini. Karena selain presiden dari Indonesia, salah satu girl group Korea yang sangat besar yaitu Blackpink juga ditunjuk menjadi Duta Conference 2021. Nah, jadi untuk informasi, pada tanggal 25 Februari, 4 member dari Blackpink menghadiri upacara pengangkatan resmi mereka di kediaman Duta Besar Inggris di Seoul. Nah, di sana, Jennie JS menerima surat pribadi yang ditulis oleh Perdana Menteri Inggris yaitu Boris Johnson. Dalam suratnya, Boris Johnson mengucapkan selamat kepada Blackpink atas keberhasilan video kampanye mereka yang tentang meningkatkan kesadaran dalam perubahan iklim. Kurang lebih dalam surat itu dituliskan, video terbaru kalian, Climate Action in Your Area, COP26 sukses besar. Dilihat lebih dari 10 juta kali di seluruh platform media sosial. Perubahan iklim adalah masalah penting di zaman kita. Sungguh luar biasa bahwa kalian juga telah memilih momen ini untuk memberikan suara kalian pada masalah kritis ini. Simon Smith juga memberikan komentar, Kedutaan Besar Inggris di Seoul sangat senang bisa bekerja sama dengan Blackpink dan juga YG Entertainment. Menjelang COP26, kita juga perlu bertindak sekarang untuk melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Kami berharap semua Blink di seluruh dunia akan bergabung dengan kami dalam perjalanan ini. Blackpink juga kemudian mengatakan bahwa langkah pertama mengatasi perubahan iklim itu adalah mendidik diri kita sendiri tentang perubahan iklim tersebut. Kita juga perlu tahu apa yang terjadi dikarenakan itu mempengaruhi kita semua. Blackpink juga kembali mengatakan bahwa kami ingin belajar lebih banyak dan kami juga berharap fans kami juga seperti itu. Dan seperti yang sudah aku bahas pada awal tadi, konferensi untuk perubahan iklim ini akan berlangsung dari tanggal 31 Oktober hingga tanggal 12 November mendatang. Dan sebenarnya untuk Blackpink, mereka juga sebenarnya sudah memulai dari dulu banget, terutama buat kalian yang sudah menonton Dear Earth dari Blackpink, kalian itu pasti tahu bahwa itu juga merupakan salah satu kampanye dari Blackpink terhadap perubahan iklim yang terjadi, supaya kalian juga sadar bahwa kalian itu harus mulai aware terhadap perubahan iklim yang ada di lingkungan kita. Kalian juga pasti merasakan sekarang-sekarang ini dunia benar-benar terasa panas. Every day is really hot. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam, itu benar-benar panas banget. Jadi dengan adanya hal ini, kita sebenarnya harus lebih peduli dengan kondisi yang ada di lingkungan kita. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang para NCTzen yang menjadi buah bibir di kalangan netizen dikarenakan mereka terlihat mendorong penjaga dan juga menerobos pagar pembatas konser. Nah, SBS Super Konser Indigo itu telah diselenggarakan dengan penonton terbatas pada tanggal 31 Oktober 2021 lalu yang menampilkan NCT 127, Gravity, 80s, Oh My Girl, dan masih banyak lagi. Namun sikap dari penggemar NCT 127 menuai perhatian setelah mereka kedapatan mendorong penjaga yang menahan mereka untuk menerobos masuk pagar pembatas dari kursi penonton ke area dekat panggung.
Nah, beberapa video telah diambil oleh penonton yang berada di konser tersebut menampilkan gerombolan penggemar yang membawa lightstick NCT. Aksi dari para penggemar yang barbar tentu sangat disayangkan karena juga dapat berimbas pada grup favorit mereka. Semua orang tahu bahwa memang setiap penggemar sangat ingin menyaksikan penampilan idol favorit mereka. Namun terkadang dikarenakan memiliki sikap antusiasme yang tinggi dan juga besar, penggemar terkadang bersikap di luar batas. Salah satunya adalah seperti video yang telah disaksikan tadi. Sikap seperti ini bukan pertama kalinya ditunjukkan oleh penggemar, dan bukan hanya penggemar dari NCT 127 saja yang melakukan hal tersebut, tapi beberapa penggemar dari idol K-pop lainnya juga menunjukkan hal serupa. Salah satunya yang juga sempat heboh adalah mengenai apa yang terjadi dengan ENHYPEN saat mereka berada di bandara. Aksi heboh dari penggemar yang pada akhirnya dilabeli Sasang ini sudah di luar batas, dan mereka juga bahkan mendorong member ENHYPEN dan juga bodyguardnya. Dan dikarenakan tingkah dari para penggemar yang sering kelewatan batas, jangan heran jika bodyguard mereka juga terkadang bersikap kasar saat melindungi sang idol. Salah satunya seperti yang ditunjukkan oleh pengawal dari member NCT yang mendorong seorang penggemar di bandara saat ingin mendekati member NCT. Bahkan dikarenakan hal itu juga, salah satu member dari NCT di sini yaitu Taeyong terkejut melihat apa yang dilakukan oleh sang bodyguard. Dan sementara itu, Kota Daegu dan juga SBS yang sebelumnya berjanji untuk mengikuti protokol COVID-19 atau protokol kesehatan yang sudah ditentukan, itu telah melanggar banyak sekali aturan dalam konser itu. Dan dalam SBS Super Konser di Daegu, penonton konsernya mencapai 1.500. Dan hingga saat ini, baik dari pihak pemerintah Kota Daegu ataupun SBS sebagai penyelenggara konser belum membuka suara mengenai masalah tersebut. Dan juga bagaimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini, langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topik yang terakhir, sekarang kita akan membahas mengenai fakta dan juga perjalanan idol K-pop. Dan spesial untuk hari ini kita akan membahas tentang Dita Karang. Anak Agung Ayu Puspa Dita Karang itu lahir pada tanggal 25 Desember 1996 dan dia juga lebih dikenal dengan nama Dita Karang. Dia ini merupakan penyanyi dari Indonesia yang berkarir di Korea Selatan. Lebih tepatnya adalah menjadi member dari Secret Number. Dan kalau kita berbicara mengenai Dita, dia ini menjadi sorotan sejak debut bersama dengan Secret Number. Dita juga telah menjadi idol baru di masyarakat Indonesia. Namun di balik kesuksesannya itu, perempuan berdarah Bali ini memiliki perjalanan panjang dari usia dini. Kalian tahu nggak bahwa Dita mengaku sejak kanak-kanak memang menyukai menari. Dalam live-nya ia mengatakan, dari SD aku emang sudah suka balet gitu. Aku yang minta sama ortu, boleh nggak les ini, boleh nggak les itu. Dan di bangku sekolah menengah pertama atau SMP, Dita juga mulai mengenal budaya K-pop dan menyukai girl group 2NE1. Jadi dia sering nge-cover dance dari 2NE1 bersama dengan teman-temannya dan bahkan mengikuti lomba juga. Dia juga mulai dapat the taste kalau K-pop kayak gini, pilihnya kayak gini loh, karena lagunya, kostumnya juga. Jadi Dita merasa K-pop ini sangat mengaksikan banget. Mungkin ada yang sama kayak Dita, langsung saja komen di kolom komentar. Dan saat itu belum pernah terlintas sebenarnya di benak Dita untuk menjadi seorang idol K-pop. Nah, yang ada di pikirannya adalah saat itu adalah menari sepanjang hidupnya. Dian Sastro itu sebenarnya bangga dengan Dita Karang. Gadis Jogja yang debut menjadi idol K-pop ini mulai kepikiran, wah kayaknya have to this for the rest of my life deh. Dan itu mungkin dipikirkan oleh Dita pas dia masih SMA. Karena kan habis SMA Dita juga harus kuliah nih, dan memutuskan untuk jadi apa sih gitu. Dan pada akhirnya Dita Karang pergi ke Amerika Serikat untuk melakukan kuliah dengan jurusan menari di AMDA. Dita juga meyakinkan orang tuanya agar diizinkan kuliah di AMDA College and Conservatory. Ia mendapatkan beasiswa meskipun tidak sepenuhnya dan menjadi alasan supaya orang tuanya lebih yakin terhadap anaknya tersebut. Dan di AMDA itu adalah musical school, tapi ada juga jurusan dance. Ada beberapa sekolah, tapi yang memang paling diinginkan oleh Dita adalah AMDA guys. Jadi waktu keterima ia pun langsung ambil. Dan dikarenakan itu adalah musical school, walaupun memang jurusannya adalah dance, tapi tetap kok dikasih acting class, musical class, singing class. Jadi memang sangat komplit banget. Dan sesudah lulus mengikuti conservatory program selama 2 tahun, Dita juga mulai merasakan persaingan yang ketat. Dita menyebutkan keluarganya juga sempat ragu dengan pilihannya tersebut. Jadi performer berkali-kali gagal audisi, dan setelah lulus dari AMDA, Dara kelahiran tahun 1996 ini juga mencoba mendaftar ke agensi ataupun drama musical base yang ada di Amerika Serikat. Dan meskipun akhirnya ada beberapa peran kecil yang berhasil didapatkan oleh Dita, Dita merasa cita-cita utamanya belum juga tercapai. Ia juga merasa bingung mengapa sebagai lulusan sekolah drama musikal, ia belum juga berhasil menembus industri besar di Amerika Serikat. Pada akhirnya Dita pun mencoba peruntungan di dunia per-K-popan.
Dikarenakan ia juga suka K-pop, Dita pun daftar kelas K-pop dance studio di New York, dan di situ ada audisi company, audisi Big 3 juga pernah diikuti oleh Dita. Namun sayang Dita nggak lolos Big 3. Dan selain agensi besar, ada juga audisi bulanan dengan perusahaan agensi yang lebih kecil. Dan di antara agensi tersebut, Fine Entertainment mengatakan tertarik dengan Dita Karang. Dita lalu memutuskan pergi ke Korea untuk mengikuti perkumpulan dance bernama 1 Million Dance Studio. Meskipun ia juga belum punya kenalan di sana, tapi Dita pengen ke sana. Dan tujuannya ke Korea juga tak hanya pergi ke 1 Million, tapi dia juga pengen ke agensi Fine Entertainment karena mereka juga udah bilang interested dengan Dita. Dan saat Dita menjadi bagian di 1 Million, ia juga audisi kembali di Fine yang pada akhirnya diterima di agensi tersebut. Dita juga les bahasa Korea setiap hari selama 1 jam, ditambah dengan praktik sehari-hari berbicara dengan para staf agensi. Dita mengaku selama 5 hingga 6 bulan les bahasa, ia sudah mulai bisa berbicara dengan lafal yang benar. Namun ia juga tetap terus belajar bahasa Korea hingga sekarang. Dan sampai pada akhirnya, Dita bersama dengan member Secret Number yang lain debut pada tanggal 19 Mei 2020. Dita menjadi trainee selama hampir 2 tahun. Dan setelah debut bersama dengan Secret Number, Dita dapat kita bilang sudah lumayan sukses dengan pencapaiannya bersama dengan grup yang sangat menakjubkan. Nah, Cinggu, kira-kira di segmen profile, fakta, dan juga perjalanan dari idol K-pop nanti, kita ngebahas idol K-pop yang mana nih? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan untuk top yang terakhir, kita akan membahas mengenai salah satu girl group dari Woollim Entertainment, yaitu Loveless, yang telah dinyatakan bubar. Nah, dari sebelumnya memang terdapat rumor yang menyebutkan kalau girl group Loveless kemungkinan besar akan dibubarkan, dikarenakan mereka juga tidak memiliki aktivitas grup dalam waktu yang sudah lama. Jadi pada hari Senin tanggal 1 November, terdapat laporan yang menyebutkan kalau seluruh member dari Loveless kecuali Baby Soul telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak mereka bersama dengan agensi Woollim Entertainment. Setelah mendapatkan laporan tersebut, pihak Woollim Entertainment pun langsung merilis pernyataan resmi mereka. Adapun pernyataan dari Woollim Entertainment adalah, "Halo, ini Woollim Entertainment. Ini adalah pernyataan resmi agensi kami mengenai berakhirnya kontrak eksklusif anggota Loveless. Kontrak eksklusif anggota Loveless dengan agensi kami dijadwalkan akan berakhir pada tanggal 16 November 2021 dan setelah diskusi dan juga pertimbangan yang panjang, 7 member dari Loveless yaitu UGA, Sojisoo, Imiju, Ki, Jin, Ryu Sujong, dan Jong Ye-in telah memutuskan untuk mempersiapkan awal baru di tempat berbeda. Dan kami juga memutuskan untuk menghormati dan mendukung keputusan para member. Dari semua member dari Loveless, Baby Soul yang membangun kepercayaannya terhadap kami dalam waktu lama telah memperbaharui kontraknya. Sebagai manajemen dari Baby Soul yang telah lama bersama dengan kami berencana untuk memberikan dukungan penuh untuk keselamatan barunya dan kegiatan di masa mendatang. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada 8 anggota Loveless yang telah memberikan yang terbaik dan juga mencerahkan perusahaan sebagai artis di bawah Woollim Entertainment selama 7 tahun terakhir. Dan kami juga dengan tulus mendukung para anggota dengan awal baru mereka. Juga kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua penggemar yang mendukung, merawat, dan juga mencintai Loveless. Kami meminta kalian untuk terus mengirimkan banyak dukungan kepada anggota Loveless yang berada di garis awal yang baru. Dan kami juga dengan tulus berterima kasih atas cinta dan minat kalian yang hangat kepada Loveless selama 7 tahun terakhir. Loveless sendiri merupakan girl group yang debut pada tanggal 12 November tahun 2014 dan hingga saat ini mereka sudah punya banyak lagu hits dimulai dari Candy Jelly Love, Hi, Joyland, Ahju, Destiny, Twinkle, dan juga Oblivion. Dan jujur kalau Loveless aku suka sama lagu yang Ahju, itu emang lagunya kayak booming banget, yang non penggemar pun tahu dengan lagu tersebut dan juga suka dengan lagu itu. Dan kalau kalian nanya bias, kayaknya aku di Loveless itu ngebiasin Miju. Kalau kalian sendiri gimana? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan tentu dengan pembubaran dari Loveless ini juga membuat kita sebagai penggemar dan juga non penggemar pasti sangat sedih mendengar kabar tersebut. Namun kita juga melihat bahwa mereka memang tidak punya aktivitas lagi. Dan kita juga pada awal memang sudah tahu bahwa ini yang akan terjadi dengan Loveless. Keep fighting buat penggemar dan juga keep fighting buat para mantan member dari Loveless. Nah, Cinggu, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya ya. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.